Dan ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Agak lain emang di film. Dramanya kental, komedinya pecah banget. Film yang diproduserin sama Ernest Prakasa dan Diva ini gak lepas dari drama yang dalam ditambah dengan sutradara Aco yang bisa bikin cast agak lain ini bener-bener kelihatan lain. Diperanin sama Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga ini harus banget kalian tonton. Ditambah dengan situasi yang mendukung dengan celetukan khas dari para stand-up komedian ini, membuat kalian bisa lupa waktu. Mengangkat konsep dari film Warkop, gue kira film ini bakal nggak ada ceritanya sama sekali. Dan lompat-lompat kayak film Warkop zaman dulu. Kas bro, kita harus ajak cewek-cewek kita ke pantai. Yang tiba-tiba dari kosan bisa pindah ke pantai, atau dari pantai tiba-tiba bisa pindah kemana lagi. Tapi ternyata enggak cuy. Konsep yang diambil dari film Warkop ini hanya cast dari agak lain memerankan dengan nama asli mereka, namun cerita dan latar belakang karakternya bisa berbeda-beda di setiap film. Yang menurut gua, ini adalah next level dari film Warkop. Dimana ceritanya tetap ada, namun komedinya bisa tetap pecah. Film ini banyak banget dibintangi oleh para stand-up komedian. Sebut saja Arie Kriting, Pras Teguh, Yono Bakri, Arif Didu yang ikut serta dalam film ini. Gak heran kalau film ini bisa bikin ngakak dengan pola tingkah mereka. Gak hanya itu, pembuat filmnya pun gak lepas dari stand-up komedian, seperti Aco dan Ernest. Gak heran gimana mereka udah bener-bener paham sama gaya komedi dari masing-masing karakter dan kekuatan dari setiap pemainnya. Sehingga para pemainnya bisa dikulik abis gimana biar para pemainnya ini terlihat sangat lucu. Makanya nonton film ini terasa seperti nonton film stand-up komedi dalam bentuk film. Dengan kekuatan bahasa dan omongan-omongan khas dari para stand-up komedian yang kita sudah di set up dengan situasi dari cerita filmnya, ditambah dengan kekuatan dari celetukan dan karakter dari setiap pemainnya, membuat film ini bisa sangat dinikmati dan membuat satu studio pecah dengan tingkah laku mereka. Lo bayangin aja nonton stand up komedi tapi versi film, gimana nggak ngakak terus-terusan lo? Makanya dengan sedikit celetukan dari stand up komedian ini aja bisa langsung bikin ngakak satu studio. Pokoknya ini film menghibur banget dan wajib banget buat kalian tonton. Selama film ini, gue sangat menikmati celetukan-celetukan dari para pemainnya. Ditambah situasi dari adegan yang lagi tegang-tegangnya, dengan omongan khas dari para stand-up komedian ini, bisa langsung berbalik jadi lucu dan bikin gelak tawa. Justru situasi yang lagi kacau, dengan reaksi para pemain, bisa langsung bikin kita ketawa. Makanya terlihat di sini, para pemainnya effortless banget. Namun, bisa menampilkan sesuatu pertunjukan yang sangat menghibur. Para cast dari agak lain ini sangat enjoy dan berakting sangat bagus. Dalam film ini, gua highlight adalah acting dari Oki Rengga yang baru pertama kali bermain dalam film. Menitik beratkan pada latar belakang cerita Oki yang mendapatkan peran paling banyak serta paling menguras emosi. Di sini, Oki Rengga bisa menampilkan acting yang cukup impresif. Tidak sia-sia latihan dan kerja kerasnya untuk film ini. Itu aku ngapalin scene-ku yang agak berat, apa segala macam, aku bikin itu di rumah sendiri. Acting dari Oki mungkin bisa disamakan dengan aktor Indonesia papan atas. Gimana enggak, Oki yang baru pertama kali bermain dalam film layar lebar, langsung bisa menampilkan acting yang sangat luar biasa. Bisa membawa penonton ikut menangis dan tertawa sepanjang film. Terlebih, dalam film ini, Oki Rengga lah yang menjadi pemeran utama dan sosok sentral dalam film. Salut banget sama aktingnya Oki Rengga. Tak ada gading yang tak retak. Mungkin inilah istilah yang pas. Setiap pemainnya menunjukkan skill akting yang bagus dan lawakan-lawakan khas mereka. Namun, sayangnya ada sedikit kekurangan minor pada film ini. Gua sangat terganggu dengan penataan lampu yang kurang menyoroti dari karakter, sehingga ekspresi dari para pemainnya tidak terlihat. Walau ingin menampilkan kesan horor karena berlatar belakang pada rumah hantu, tetapi ekspresi dari karakter menjadi sangat penting.
Sayangnya, di beberapa titik terdapat ekspresi yang tidak tersorot, menjadikan cerita yang dibangun sedikit tidak kena ke penonton. Dan lawakan-lawakan dari ekspresi wajah pun kurang kena ke penonton. Namun, hal ini tidak mengurangi cerita dari keseluruhan dan lawakan-lawakan khas mereka. Gue tetap bisa terbawa dengan cerita mereka dan komedi-komedi yang dibawakan. Walau di beberapa video, Ernest pernah bilang kalau film ini tidak terlalu memikirkan cerita yang dalam. Nonton film ini jangan mencari pesan moral, jangan mencari makna, jangan mencari bobot-bobot tertentu. Tapi di film ini gue masih bisa terbawa dengan kisah yang dialami dari para cast agak lain ini. Dengan latar belakang yang cukup kuat untuk beberapa karakternya, justru cerita dari latar belakang setiap karakter ini membuat film ini lebih berwarna dan menjadi kekuatan dalam setiap punchline yang disajikan. Hal yang menarik lainnya dari film ini adalah bagaimana ditampilkannya bloopers di credit title yang membuat penonton bisa melihat gimana kelucuan-kelucuan di balik layar yang dibuat selama proses syuting, membuat ekstra kelucuan dari film ini. Sayangnya selama film ini gua nunggu ini. Yap, betul. Set dari podcast agak lain. Gue agak bingung sih, kenapa set ini nggak ada, padahal ini menjadi salah satu ciri khas dari agak lain. Jika kita melihat set ini, sudah pasti yang terbayang di kita adalah agak lain. Gue berharap semoga set ini bisa nongol di film berikutnya. Semoga saja film ini bisa berlanjut dengan kelucuan-kelucuan yang lebih gila lagi dan lebih menghibur penontonnya. Kita tunggu saja, semoga ada film agak lain juga. Oke, itu aja review dari gue. Gimana kesan kalian menonton film agak lain ini? Komen di bawah ya. Let's discuss.